Siapkan wadah, masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya tambahkan 1 saset SKM putih. Dan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Lalu ketiga bahan ini saya aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah kembali, masukkan 5 butir telur ukuran sedang. Seratus 180 gram atau 12 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh vanili cair, teman-teman juga bisa menggunakan vanili bubuk. Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10-12 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali. Selanjutnya masukkan 180 gram atau 18 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Lalu aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini sampai tercampur rata. Mengaduknya tidak perlu terburu-buru ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata. Tandanya tercampur rata apabila kita angkat seperti ini adonannya tidak mudah putus. Selanjutnya masukkan minyak, SKM, dan santan yang tadi sudah kita mix. Lalu aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak atau santan yang tidak tercampur rata ya. Jangan sampai ada yang tersisa di bawah adonan supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Lalu adonan ini akan saya bagi 4 sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi 4 sama rata seperti ini, untuk yang pertama saya akan menambahkan pewarna merah cabai secukupnya saja. Dan untuk yang kedua saya tambahkan warna kuning tua. Untuk yang ketiga saya tambahkan warna hijau. Dan untuk yang keempat saya akan menambahkan pewarna biru. Lalu semua adonan ini kita aduk-aduk sampai benar-benar adonan dan pewarnanya tercampur rata. Ini mengaduknya juga pelan-pelan ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 cm. Ini tidak saya olesi di bagian pinggirannya ya teman-teman. Saya hanya olesi di bagian bawahnya saja dan saya lapisi dengan kertas roti. Kemudian saya olesi kembali menggunakan margarin. Untuk bagian pinggirannya ini saya tidak olesi karena bolunya ini akan kita lapis. Yang pertama, saya tuang adonan yang warna biru. Jangan lupa kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini.
Setelah selesai, lalu kita bisa hentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah mendidih, dan jangan lupa untuk bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya tutup rapat kembali, dan ini akan kita kukus selama 8 menit dengan api kecil. Setelah 8 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya saya akan tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang warna hijau. Jangan lupa diratakan, dan bisa kita tutup rapat kembali. Kemudian ini akan kita kukus lagi selama 10 menit dengan api kecil. Setelah 10 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman, mulus banget. Lalu kita tuang adonan yang ketiga, yaitu adonan yang warna kuning. Jangan lupa diratakan. Dan setelah rata bisa kita tutup lagi. Kemudian untuk yang ketiga kita kukus selama 12 menit dengan api kecil. Nah, setelah 12 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman, rata dan mulus. Dan untuk yang terakhir, tuang adonan yang warna merah cabai. Jangan lupa kita ratakan juga ya. Dan setelah rata, tutup rapat kembali. Untuk pengukusan yang terakhir, ini dikukus selama 20 menit tetap dengan api yang kecil. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman, mulus, rata, dan rapi. Ini bisa langsung kita angkat dan kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, kita sisir dulu bagian pinggirannya karena ini otomatis lengket ya teman-teman. Kita sisir menggunakan pisau seperti ini, pelan-pelan saja. Wow, setelah dikeluarkan kita bisa angkat atau lepas kertas rotinya. Hasilnya benar-benar mulus banget teman-teman, cantik banget. Lapisannya juga bagus ya, tidak bergelombang, lurus. Wow, mantap sekali. Dan sekarang ini akan saya dinginkan dulu ya sebelum kita potong-potong. Nah, di sini saya sudah menyiapkan mika. Di sini saya menggunakan mika yang berukuran 20 x 10 cm. Ini mikanya bisa dibeli di toko plastik terdekat ya. Nah, sekarang saya akan masukkan bolunya yang sudah saya potong menjadi 2 bagian, dan ini bolunya juga sudah dingin. Selanjutnya, sekarang saya akan topping di bagian atasnya menggunakan buttercream. Untuk resep buttercream sudah ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini buttercreamnya kita ratakan di keseluruhan bagian atas bolu atau rainbow cake-nya. Nah, setelah selesai lalu saya taburi dengan keju parut. Jangan lupa diratakan. Setelah selesai, saya akan beri strawberry di atasnya supaya lebih cantik dan manis. Teman-teman juga bisa menggunakan cherry ya. Dan tara, ini dia hasilnya, bolu kukus rainbow atau rainbow cake kukus premium. 1 loyang jadi 2 mika, bisa dijadikan ide jualan, isian snack box, hantaran, dan hampers juga ya. Cara membuatnya sangat mudah, simple, hasilnya memuaskan. Ini akan coba saya potong ya teman-teman. Dan dari potongannya ini pun udah kerasa kalau rainbow cake-nya ini bener-bener lembut dan empuk banget. Kita bisa lihat seratnya, ini halus banget teman-teman, mantap sekali ya. Wow.
Recommended banget untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya juga. Rainbow cake ini rasanya bener-bener enak banget dengan tekstur yang lembut, empuk, tidak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya. Saya akan cobain dulu, bismillah. Rasanya bener-bener enak banget, manisnya pas, teksturnya lembut, empuk, dan tidak bikin seret sama sekali teman-teman. Recommended banget untuk teman-teman pemula yang mau membuatnya juga di rumah ya. Wow, rasanya bener-bener enak banget. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 120 gram atau 8 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 7 menit, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tahap selanjutnya kita bisa matikan mixernya. Lalu masukkan 100 ml atau 15 sendok makan santan. Di sini saya menggunakan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml yang ditambah dengan air. Selanjutnya masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja sampai tercampur rata, kurang lebih selama 1-2 menit. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur rata, lalu bisa matikan mixer. Tahap selanjutnya masukkan 140 gram atau 14 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya, selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja. Nah, setelah selesai bisa matikan mixer. Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula, ini untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dengan merata. Kita aduk pelan-pelan seperti ini ya, supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lalu adonan ini akan saya bagi 3 sama rata. Nah, ini dia adonannya sudah terbagi 3 sama rata. Untuk adonan yang pertama saya akan menambahkan secukupnya pewarna kuning tua. Adonan yang kedua saya tambahkan secukupnya pewarna merah cabai. Dan adonan yang ketiga saya menambahkan secukupnya pewarna biru. Lalu kita aduk-aduk pelan-pelan ya menggunakan sendok seperti ini sampai benar-benar tercampur dengan merata. Nah, setelah semuanya sudah tercampur rata seperti ini, lalu bisa kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 16 x 16 cm dan tingginya 7 cm ya. Untuk bagian pinggirannya tidak saya olesi menggunakan margarin karena bolunya ini akan saya lapis, jadi supaya nanti lapisannya bagus. Jadi saya tidak olesi ya di bagian pinggirannya, saya olesi hanya di bagian bawah menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti kemudian olesi kembali menggunakan margarin. Untuk yang pertama saya akan menuangkan adonan yang warna biru ya. Kita tuang dan kita ratakan. Nah, setelah rata,
Lalu jangan lupa ya, dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan, ini kukusannya sudah panas, pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan biasa, lapisi tutupnya menggunakan kain bersih ya, supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Ini pastikan berada di bagian tengah ya teman-teman. Setelah selesai tutup rapat kembali dan ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 10 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna, mulus sekali ya teman-teman. Sekarang kita tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang warna kuning. Jangan lupa diratakan. Setelah selesai, tutup rapat kembali. Untuk lapisan kedua, kita kukus kembali selama 10 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 10 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna. Sekarang kita tuang lapisan yang ketiga, yaitu yang warna merah. Sebelum dituang, ini adonannya saya aduk-aduk dulu ya, supaya tidak banyak gelembung udaranya. Kita tuang semua, dan jangan lupa diratakan. Setelah selesai, bisa kita tutup rapat kembali. Dan untuk yang terakhir ini, kita akan kukus selama 20 menit. Tetap dengan api sedang cenderung kecil ya, jangan gunakan api besar. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman, mengembang sempurna ya, mulus sekali. Sekarang siap kita angkat dan langsung dikeluarkan dari loyang. Hasilnya benar-benar mantap sekali teman-teman, mulus banget ya. Nah, sebelum kita keluarkan bolunya dari loyang, kita bantu sisir pinggirannya menggunakan pisau seperti ini. Lalu nanti kita keluarkan dari loyang. Setelah itu kita dinginkan bolunya sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Dan baru kita topping. Nah, ini dia teman-teman, rainbow cake-nya sudah benar-benar dingin. Lapisan bagian pinggirannya cantik sekali. Wow, tingginya sama, mulus banget ya teman-teman. Ini bolunya sudah benar-benar dingin, jadi langsung saya topping menggunakan buttercream. Untuk resep buttercream ada di video sebelumnya, nanti link video saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Setelah selesai, saya taburi dengan keju parut di atasnya seperti ini dan ratakan. Lakukan sampai selesai. Dan tara, ini dia hasilnya. Rainbow cake kukus 2 telur, tapi hasilnya super gembul, mengembang tinggi sempurna, padahal tanpa baking soda dan baking powder ya. Walau hanya memakai 2 telur saja, rasanya ini bener-bener enak banget. Teksturnya yang sangat halus, lembut, empuk, dan yang pasti tidak bikin seret sama sekali. Hasilnya cantik banget. Wow, perlapisannya ini bener-bener mulus banget dan tingginya sama ya antara warna satu dan warna yang lainnya. Ini sekarang saya akan potong menjadi 3 bagian. Dari potongannya pun sudah kerasa kalau rainbow cake-nya ini bener-bener lembut dan empuk banget teman-teman. Sekarang akan saya kasih lihat serat bagian dalamnya. Wow, bener-bener lembut, halus. Kelihatannya teman-teman ya, mantap sekali. Sekarang saya akan coba buka. Wow, saya tidak sabar untuk mencobanya. Bismillah. Masya Allah, rasanya enak banget teman-teman. Bener-bener enak banget, manisnya pas, lembut, empuk, gak bikin seret sama sekali. Wow, perpaduan antara santan dan gurih manisnya ini bener-bener enak banget. Nah, untuk teman-teman di rumah yang akan menjadikannya ide jualan, bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP yang berukuran 6x10 cm. Dan ini pinggirannya sudah saya potong, jadi hasilnya lebih panjang ya plastiknya. Kemudian kita kemas seperti ini. Untuk satu loyang ini menghasilkan 24 potong rainbow cake ya teman-teman.
Dan untuk rincian harga modal, harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi seperti biasa. Nah, ini hasilnya cantik banget. Untuk teman-teman yang tidak ingin memotongnya juga bisa mengemasnya menggunakan box window seperti ini ya. Saya menggunakan yang ukuran 18 x 18 cm. Cantik sekali hasilnya, selamat mencoba. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung selalu channel ini ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.